PM-nya, mungkin juga pemerintah kita semua ini yang ada di lingkungannya salah itu. Karena aslinya orang stunting bukan bakat, bukan gen, bukan gen. Tapi stunting ini adalah orang yang bakatnya tinggi, bakatnya cerdas, gara-gara salah urus di 1000 hari kehidupan pertama, akhirnya dia hilanglah optimal growth-nya untuk mencapai optimal growth-nya itu tidak tercapai. Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Masih bersama dengan channel Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo rame-rame membuat channel untuk memberi konten yang positif bagi para generasi muda kita, sehingga ada alternatif dari konten-konten yang sangat menjadi predator pendidikan karakter kita. Nah, kali ini dalam episode 2 masih berbicara persoalan kualitas SDM dilihat dari sejak lahir, dari parenting, bersama narasumber luar biasa, tamu kita yang luar biasa, yaitu Dr. Hasto Wardoyo. Beliau sudah diketahui secara umum adalah sebelumnya Bupati Kulon Progo 2 periode, dan kemudian periode kedua belum selesai diminta Presiden untuk menjadi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Nah, kita sapa dulu, tapi sebelumnya Anda jangan lupa untuk klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id, dan juga jangan lupa share agar lebih bermanfaat pembicaraan kita ini nanti. Kita sapa dulu Bapak Hasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto, selamat malam, dan juga penggemar Prof. Yanto.id. Luar biasa banyak. Terima kasih. Dan yang lalu kita sudah mengingatkan para calon-calon pengantin bahwa 1000 hari pertama itu akan menentukan kualitas dari anak-anak kita. Nah, Dok, ketika kita berperang dengan stunting ini, bagaimana, Dok, tujuan akhirnya? Karena kan kita akan menghadapi demographic dividend tahun 2035 atau bonus demografi itu. Ini urgensinya apa, Dok, itu? Coba supaya para pemirsa memahami sehingga bisa mengkondisikan diri bagi para pasangan-pasangan baru. Monggo, Prof. Iya, Prof. Jadi memang seperti yang juga minggu lalu sudah saya singgung sedikit bahwa istilahnya celah kesempatan atau window opportunity untuk menjadi sejahtera itu sebetulnya ya ketika kita ini, kalau bahasa Jawanya itu ya nek agek roso, ketika kita itu masih dalam suasana itu sehat ya dan kuat itu, sehingga bonus demografi itu kita manai bahwa bangsa kita ini dalam posisi yang kuat itu. Dalam arti untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Tapi ingat, ternyata bangsa itu juga seperti individu. Ketika dia sudah suatu saat lewat, ternyata bangsa pun juga menua. Gitu. Sekarang Jepang itu juga menua loh. Jadi Jepang juga susah mencari tenaga muda. Nah, ingat bahwa bangsa kita suatu saat juga ada aging population. Nah, jangan harapkan kita itu bisa bertambah kaya pesat di saat dalam keadaan menua. Makanya istilahnya jangan sampai growing old before growing rich ya. Jadi ini kira-kira itu kepentingannya itu. Sebenarnya kita ya sudah banyak dinasihati selagi muda sebelum tua, selagi kaya sebelum miskin, selagi sempat sebelum sempit, selagi hidup sebelum mati, selagi sehat sebelum sakit lah. Nah ini sama sebetulnya sama. Jadi setelah misalkan orang 1000 hari pertama itu dilewati, misalkan bayi-bayi yang sudah lewat umur itu, kalau asalnya stunting, itu bisa diintervensi untuk menuju yang normal lagi nggak, Dok? Kalau untuk menuju normal dalam arti menjadi tidak stunting, tidak bisa, Prof. Karena memang stunting yang sifatnya tidak tercapainya potential growth, ya. Jadi yang optimal. Jadi
tidak tercapainya potensial growth yang optimal itu ternyata mau tercapai atau tidak itu ditentukan masa emasnya di 1000 hari kehidupan pertama. Begitu. Karena apa? Hal-hal yang sifatnya dasar itu tercipta di 1000 hari kehidupan pertama. Ya, sehingga ketika anak yang 1000 hari kehidupan pertamanya itu sukses di dalam growth, pertumbuhannya itu sukses gitu. Ternyata ini sangat menentukan pertumbuhan selanjutnya sampai nanti mencapai optimal potential growth-nya itu, Prof. Ya. Makanya sebetulnya orang stunting itu orang yang sangat dirugikan oleh keluarganya, lingkungannya, mungkin juga pemerintah, kita semua ini yang ada di lingkungannya salah. Karena aslinya orang stunting bukan bakat, bukan gen, bukan gen. Tapi stunting ini adalah orang yang bakatnya tinggi, bakatnya cerdas, gara-gara salah urus di 1000 hari kehidupan pertama, akhirnya dia hilanglah optimal growth-nya untuk mencapai optimal growth-nya itu tidak tercapai. Gitu, Prof. Sebetulnya dan saya kira ini juga suatu pemahaman baru bahwa ternyata sukses pertumbuhan di 1000 hari kehidupan pertama itu menjadi faktor risiko kalau tidak sukses itu pertumbuhan selanjutnya. Ini menjadi pemahaman yang harus kita pahami bersama. Jadi menjadi faktor penentu lah, gitu, Prof. Ya, dan kalau sudah nggak bisa diintervensi lagi, itu artinya bahwa damage-nya itu sampai seumur hidup sampai mati ya, Dok itu. Ya, jadi betul, Prof. Jadi memang ini seperti itu. Jadi contohnya misalkan, ternyata kalau dia stunting berarti dia itu besok tidak bisa mencapai tinggi karena stunting pasti pendek. Nah, mungkin tingginya hanya 150 atau 155, tapi sebetulnya kalau dia tidak stunting, tadinya dia bisa 170 atau 180. Dan otomatis ternyata di hari tuanya kemudian dia harus sakitnya itu harus sakit-sakit yang sifatnya metabolic disorder, kemudian sakit-sakit yang sifatnya itu katakanlah cardiovascular disease seperti katakanlah tekanan darah tinggi, stroke, jantung, itu kan seolah-olah jadinya sudah terpetakan dari sebelum 2 tahun. Begitu 2 tahun dia tidak bisa mencapai optimal tadi, waduh ini besok sudah seolah-olah sudah kita tahu bahwa besok umur 50 tahun hati-hati ini. 45 tahun mungkin sudah sentral obes. Kalau gemuknya di perut saja nih. Ya, jadi akhirnya orang-orang yang sentral obes atau gemuk di perut kan otomatis penyakitnya sudah jelas. Tekanan darah tinggi, jantung, stroke, kencing manis itu kan. Itu sudah menjadi satu paket dengan orang yang sentral obes itu. Wah, luar biasa itu. Dok, jadi dibandingkan dengan misalkan mentally retarded, itu kan berarti memang itu sejak bawaan ya, artinya gennya kalau gitu. Kalau seperti orang-orang yang cacat bawaan, kemudian kurang mentalnya gitu, beda dengan stunting, Dok. Ya memang beda ya, Prof ya. Jadi kalau katakanlah retardasi mental itu kan ada damage, ada defect kadang-kadang yang memang khusus mengenai misalkan otak, misalnya begitu. Misalkan ada yang seperti anak kecil yang demam tinggi, kemudian akhirnya sampai terjadi desaturasi protein otaknya itu, kemudian akhirnya terjadi gejala sisa yang selamanya menetap itu. Akhirnya kemudian dia menjadi ada yang cerebral palsy, ada yang kemudian mengalami gangguan motorik maupun sensorik. Itu memang beda, Prof. Jadi kalau hal-hal seperti itu kan sifatnya mengenai satu organ, kemudian akhirnya terjadi hendaya atau hambatan terhadap fungsi organ yang lainnya. Ya, jadi itu kalau kemudian akan terjadi semacam katakanlah cacat-cacat yang sifatnya fisik, motorik maupun juga kadang-kadang juga melibatkan sensorik gitu. Jadi memang beda, Prof. Ya. Gitu. Ya. Kalau begitu orang stunting bisa juga, Dok, mengalami gangguan-gangguan seperti cerebral palsy begitu. Bisa? Ya, sangat bisa. Jadi contoh begini,
Orang stunting itu kan daya tahannya juga tidak bagus. Jadi ketika ini dalam 1000 hari kehidupan pertama tingginya nggak mencapai maksimal, sering sakit-sakitan. Kemudian akhirnya setelah itu kebetulan kena masalah, misalnya kena infeksi atau atau jatuh atau sakit apa atau meningitis, sakit yang mengganggu otak dan sebagainya, akhirnya kemudian dia akan terjadi gangguan-gangguan lain berikutnya kan mungkin saja. Jadi overlapping antara stunting dengan kondisi lain itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin, dan berbagai macam overlapping sangat mungkin. Itu kan sebetulnya ya sama dengan pertanyaan, bisa nggak orang stunting itu patah tulang? Ya sangat mungkin. Orang stunting naik sepeda motor jatuh, ya, akhirnya juga double itu. Gitu, jadi Dok, bahwa kualitas SDM suatu bangsa itu dilihat rata-rata tinggi badan rakyatnya itu sebetulnya sudah bisa menjadi tolok ukur yang sangat-sangat kasat mata gitu, Dok. Betul, Prof. Karena ternyata juga related dengan apa nih, Prof. Jadi seperti katakanlah kemampuan intelektual, daya saing intelektual, itu kan mencerminkan juga ternyata dari stunting ini ternyata juga mencerminkan itu. Jadi negara-negara yang stunting ya otomatis kemampuan daya saingnya lebih rendah. Jadi memang kenyataannya seperti itu, ya, Prof. Tapi saya lihat di rakyat-rakyat di negara Afrika itu, Dok, walaupun kekurangan nutrisi, mengapa ya tetap tinggi-tinggi, Dok? Gimana itu? Ya, jadi kan secara istilahnya evolusioner, di beberapa ras ini kan beda perjalanan perkembangannya itu. Jadi ras yang seperti Indonesia mirip-mirip dengan India, kemudian juga dulu Jepang, kemudian juga China. Ini kan sebetulnya perjalanan mengenai tinggi badannya beda dengan ras-ras mereka dan juga ras-ras yang seperti di Eropa beda. Mereka sebetulnya cenderung secara evolusioner dari ratusan tahun dia sudah lebih tinggi dibandingkan kita itu. Nah, makanya kan seperti katakanlah Jepang, itu dia tidak mau mengikuti standar WHO yang dipakai oleh Indonesia. Itu. Indonesia memakai standar WHO. Karena apa? Karena WHO membuat standar itu katakanlah menentukan mean, median yang ada itu menggunakan negara-negara yang beda rasnya itu. Kemudian yang agak mencerminkan keterwakilan Indonesia paling-paling India, karena WHO mengambil salah satu negara yang dipakai untuk menentukan standar internasional, salah satunya India. Tapi Indonesia kan tidak ikut diambil karena tidak memenuhi syarat. Kenapa Indonesia tidak memenuhi syarat? Karena ternyata medical record kita tidak lengkap. Jadi kalau kita mau ambil salah satu anak itu ditelusur itu nggak ketemu ini anaknya siapa, dulu waktu hamil ada riwayat apa, tidak lengkap. Jadi akhirnya Indonesia tidak memenuhi syarat. Itulah akhirnya kita tidak masuk di situ, tetapi kita setelah alat ukurnya jadi kita ikut pakai. Nah, makanya seperti Jepang, dia menggunakan standar nasional. Nah, Jepang merasa bahwa kami ini masih mengalami evolusioner ini, jadi tinggi badan kami segini, tapi secara internasional kalah, tapi kami ini masih naik terus karena dia sudah mencapai lebih dulu, kami belum. Gitu. Sebetulnya Indonesia juga begitu, hanya karena kita tidak punya kemampuan bargaining position yang kuat itu, karena kita harus punya riset yang hebat itu. Mungkin kalau Jepang risetnya hebat lah, jadi bisa diakui dunia. Nah, itu Prof. Dok, dan ketika terjadi kehamilan di awal bulan, bisa nggak diintervensi secara genetik, Dok? Misalkan saya pernah baca artikel bahwa semua sakit-sakit bawaan itu bisa dihilangi dengan metode stem cell atau apa, Dok? Saya nggak pernah paham itu. Ya, jadi begini, Prof. Jadi kalau periode emas di dalam kandungan itu memang salah satunya pada saat organogenesis. Dan organogenesis itu istilahnya pembentukan organ-organ. Ya. Organogenesis itu diciptakan hanya dalam waktu yang singkat, periode embrional namanya. Periode embrional itu hanya 56 hari. Dan 56 hari itu sejak ketemunya sel telur dan sperma. Sehingga yang bersangkutan itu sebetulnya baru terlambat menstruasi 1 bulan. Ternyata
calon ibu, remaja putri yang baru nikah hamil ini, begitu terlambat 1 bulan, maka itu kami sebagai dokter sudah menghitung kehamilannya 8 minggu. Oke. Karena kami menghitungnya sejak dari menstruasi terakhir bulan sebelumnya. Sehingga kami sudah menghitung hamil 8 minggu, dan hamil 8 minggu itu ternyata sudah selesai organogenesis. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi clear, sudah tercipta. Sehingga selesailah namanya periode embrional, masuklah periode fetal yang sejak 57 hari sampai akhirnya 280 hari. Periode fetal itu fetus, sudah miniaturnya manusia. Ya. Jadi miniaturnya manusia itu tercipta hanya dalam waktu 56 hari. Nah inilah yang tadi Prof sampaikan, bahwa sebetulnya kita kalau mau intervensi, ya kalau toh tidak mengintervensi, itu kita menjagalah. Oke. Jadi sebelum hamil harus dipersiapkan, waktu saat hamil itu tidak ada anemia, tidak ada kekurangan kalori protein, kemudian setelah itu hamil yang 56 hari pertama itu jangan sampai kena toksik. Ya. Jadi sebetulnya ya toksin, jangan sampai kena toksin, karena itu bisa menyebabkan cacat. Wow. Ya gitu Prof. Jadi nah ini sebetulnya kalau toh kita tidak melakukan intervensi, tapi kita itu bisa mencegah supaya tidak terkena toksik. Sebetulnya toksik yang paling sederhana sih rokok. Jadi ketika istri hamil merokok, suaminya merokok dalam ruangan yang penuh asap rokok, memang anaknya itu kalau toh tidak cacat bisa mengalami istilahnya intrauterine growth retardation, artinya retardasi pertumbuhan di dalam rahim. Gitu. Nah, ini contoh yang sederhana aja, toksinnya itu rokok. Meskipun juga ada orang yang karena tidak mempersiapkan hamil, kemudian akhirnya hamil tidak ketahuan, pada saat hamil di 56 hari pertama ini banyak makan tetrasiklin karena mungkin sakit kulit atau sakit apalah, makan tetrasiklin. Ternyata kalau orang makan tetrasiklin padahal baru organogenesis, tulangnya, giginya itu kropos. Dan warnanya coklat, sehingga waktu bayi anaknya lahir 6 bulan tumbuh gigi coklat warnanya, itu padahal karena dulu waktu hamil minum tetrasiklin. Ada juga waktu hamil muda sebelum 56 hari itu makan antasida karena merasa sakit mah, karena ini kok mual-mual, kok muntah-muntah, bisa kan sakit mah, nggak tahu kalau hamil. Kemudian akhirnya apa, bibir sumbing, karena antasida ini juga membuat tidak suksesnya pertemuan antara lamina itu lapisan kanan dan kiri, karena manusia itu diciptakan kan dari 2 lapisan yang terpisah kemudian ketemu di tengah, sehingga di tengah ini ada garis linea mediana, di mana bibir ini juga aslinya dulu 2 kanan kiri ketemu di tengah. Tapi kalau pertemuan tidak sempurna, bibirnya dari terpisah. Akibat toksin apa itu tadi, Dok? Nah, contohnya antasida. Antasida itu kan obat mah. Jika ada orang yang hamil muda muntah-muntah, sakit perut, tahunya mah, minum banyak obat mah karena tidak tahu kalau hamil. Nah, hal-hal seperti inilah yang tadi yang Prof tanyakan, apakah bisa diintervensi sehingga akhirnya tidak terjadi kecacatan. Nah, ini sebetulnya lebih banyak tidak intervensi tapi mencegah berbagai hal yang mempengaruhi. Dan yang terakhir terkait dengan itu Prof, untuk supaya sukses di dalam pertumbuhan, dan ini memang ada negara-negara, mohon maaf ini ya, negara ateis ya, yang mungkin tidak beragama gitu ya. Dia melakukan terminasi gitu. Jadi metodenya dengan sampling. Jadi kalau bayi itu, kalau di negara-negara yang ateis tadi gitu, umur sebulan 2 bulan hamil, ada yang disampling, dicuplek sedikit lah ya, kalau kita masak diicipi ya, ini kan diambil plasentanya itu Prof, namanya Fili Coriolis sampling. Jadi disampling dari plasentanya, kemudian nanti ketahuan, oh ternyata ini Down syndrome, oh ternyata ini ada kelainan apa-apa lah. Kalau mereka begitu ketahuan ini kan diaborsi. Ya,
ya dengan kata lain dibunuh lah itu. Ini tidak layak lahir di dunia itu. Nah, kita di Indonesia ini kan mengikuti pro life ya, tidak pro choice ya. Jadi kalau mereka itu pro choice ya, pilihan lah. Kalau kita ini pro life, Majelis Ulama dan semua melarang kita untuk melakukan terminasi kehamilan hanya alasan-alasan sepele. Ya. Jadi yang boleh diterminasi hanya yang mengancam kematian ibu atau bayi, paling nggak mengancam kematian ibu. Contoh, misalkan ini kalau hamil diteruskan, ini jantungnya ibunya nggak kuat, ibunya bisa mati, ya itu boleh. Tapi kalau yang tadi nggak bisa. Nah, nggak, yang di Indonesia karena kita juga harus taat dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia, termasuk Majelis Ulama saya kira sangat mengendalikan hal ini. Nah, pertanyaan Prof yang terkait dengan stem cell, sebetulnya terapi stem cell untuk intrauterin untuk sebelum lahir itu sangat belum berkembang. Jadi banyak terapi stem cell ya dipakai untuk setelah lahir. Tetapi rekayasa genetik yang dipakai untuk di negara-negara maju itu namanya pre-genetic diagnostik ya. Jadi diagnostis genetik preimplantasi. Jadi genetik diagnostik preimplantasi. Jadi sebelum embrio itu nempel, itu didiagnostik dulu ini itu bagus atau tidak. Jadi setelah kita bikin bayi tabung, itu kan kita pertemukan antara telur dan sperma. Setelah itu terjadi pembelahan menjadi morula, blastula dan seterusnya. Kemudian ini diambil salah satu selnya. Ini istilahnya preimplantasi genetik diagnostik ya. Sehingga ini didiagnosis dulu secara genetik cacat enggak. Kalau ada kecacatan tidak dimasukkan. Nah, sekarang ini sebetulnya metode-metode stem cell yang mirip-mirip dengan stem cell ini banyak dikembangkan dengan embrional sel embrio. Maka ada embryonic stem cell, ada umbilical cord stem cell. Jadi ada stem cell yang dibuat dari embrio. Jadi kalau misalkan saya membuat embrio, ya kalau manusia kan tidak boleh ya, kalau kita di Indonesia embrio terus dipakai untuk terapi kan tidak boleh. Tapi kalau di negara-negara, sekali lagi negara-negara yang ateis tadi, embrio manusia ini menjadi bahan dasar yang bagus karena ini multipoten, jadi bisa menjadi sel apa saja. Sehingga embrio yang multipoten yang bisa menjadi sel apa saja ini bisa disisipkan kalau saya sisipkan di jantung akan menjadi sel jantung. Kalau disisipkan di ginjal akan menjadi sel ginjal. Karena prinsipnya ini adalah multipoten, artinya mempunyai potensi untuk berkembang, mengalami diferensiasi menjadi apa saja. Gitu. Nah, itulah yang dilakukan. Nah, sekarang ini kan ada cloning, di atasnya cloning ada lagi namanya chimera, misalnya gitu, Prof. Jadi itu sudah luar biasa akhirnya, karena dokter-dokter itu ini dengan catatan bukan di Indonesia, Prof. Dokter-dokter itu sudah bisa mengikuti apa saja yang Allah menciptakan sunatullahnya gitu. Mengikuti sebagian lah, bukan semua. Tapi contohnya begini. Allah itu menciptakan partenogenesis, jadi lebah itu bisa menjadi lebah baru tanpa seks, tanpa hubungan seks, jadi aseksual. Jadi lebah itu keluar telur dari pantatnya lebah, disengat sama pantatnya lebah dengan renjatan listrik itu sengatannya lebah, ternyata jadi calon lebah baru. Nah, ini apa ya, subhanallah lah. Allah itu ternyata menciptakan sesuatu itu hampir semua itu secara seksual. Tapi ternyata binatang yang namanya lebah itu diciptakan aseksual, ya. Sehingga dokter-dokter hewan itu terus mencontoh. Coba telur sapi ini kalau disengat listrik jangan-jangan bisa jadi pedet. Gitu. Ternyata betul, Prof. Jadi telur sapi ini di model seperti partenogenesis tadi, disengat kasih renjatan listrik. Jadi namanya inner cell mass, ICM. Ya, inner cell. Dan inner cell mass ini adalah bakalnya embrio. Sehingga inner cell mass ini kalau dikembangkan bisa jadi pedet. Jadi kalau dikembangkan nanti menjadi calon embrio sapi. Nah,
ini itu sebetulnya tidak hanya di binatang, manusia itu juga bisa digitukan, Bro. Jadi kan ngeri juga. Jadi kalau dulu kan ini mau bikin stem cell dari embrio manusia, nggak boleh. Wah, akhirnya ada itu negara yang ya sudah, kalau nggak boleh saya ambil telur manusia, boleh nggak? Terus ada tokoh agama mengatakan, loh, ini telur manusia, telur saja ya. Ya, telur aja. Belum jadi manusia toh? Belum ketemu kelamin laki-laki, belum ketemu sperma, belum. Nah, kalau itu boleh. Langsung disetrum listrik lagi. Jadilah calon manusia itu. Wah, bingung lagi nih. Ulamanya bingung lagi gitu. Jadi waduh, boleh nggak ya ini gitu. Jadi samalah seperti ilmu itu berkembang dengan hukum ini kalah, hukumnya kalah, sehingga akhirnya kita harus hati-hati mensikapi masalah ilmu yang berkembang pesat itu. Istilahnya seperti Galileo Galilei yang mengatakan entah dulu bumi itu bulat, kemudian akhirnya dibantai, padahal ternyata benar bulat itu. Sama. Dulu kan ada. Sekarang katakanlah yang sederhana aja, Prof. Misalkan pantat ini aurat. Ya, oh ya, pantat itu aurat. Terus sekarang ada orang yang pipinya itu nggak halus itu, kasar karena jerawatnya banyak. Terus sekarang kan bedah plastik diambilkan pantat taruh di pipi kan, itu kan bisa, Bro. Terus sekarang tanya sama ulama, ini pipi saya ini aurat atau bukan? Gitu. Kan bingung juga. Waduh, ini nggak darurat juga loh, nggak darurat. Artinya kan cuma bekas jerawat itu. Nah, jadi kalau dibilang nggak aurat, padahal ini pantat, gitu. Tapi kalau dibilang aurat kok ini sudah di pipi, gitu, misalnya untuk laki-laki, gitu. Itu kan hal-hal seperti itu kan, ilmuwan itu kan sering ada, ya katakanlah kan ya istilahnya perkembangan yang spektakuler. Nah itulah kalau bicara tentang stem cell, kemudian ada cloning, ada kimera, itu memang kita itu agak was-was itu, waduh, karena sekarang ini semua manusia ini peta genomnya sudah ditemukan. Mana gen yang menentukan telinga, mana yang menentukan hidung. Sehingga sekarang ini, hari ini, kalau mau pesen kuda, telinganya sini putih, telinganya sini hitam kan sudah bisa. Karena hanya di embrionya dicelupkan ke celupan yang membuat telinga kiri hitam. Satu celupan lagi membuat telinga kiri putih. Ya celupkan aja embrio di reagen itu. Setelah dicelupkan, masukkan ke rahim kuda, jadilah kuda yang telinga kanannya putih, kirinya hitam. Nah, karena peta genomnya sudah ditemukan. Sebetulnya manusia sudah ditemukan peta genomnya. Sehingga kalau suatu saat ingin membuat manusia yang belang-belontang, ya sudah ada peta genomnya. Jadi makanya memang ya kalau bicara itu tidak ada habisnya, Bro. Luar biasa. Ya, itu juga mirip di tanaman yang ada transgenik itu kali, Dok, gitu ya. Betul, Jadi, wah, luar biasa, Dok. Ini pertanyaan terakhir. Saya ditanya oleh pemirsa video Dr. Hasto. Nah, dia kan memahami bahwa ketika jadi kulit luar berapa minggu itu di rahim ada model extroderma, endoderma, dan mesoderma. Itu menentukan berbagai postur. Nah, teman saya itu dulu itu langsing, tapi setelah tua kok jadi tidak konsisten langsingnya. Itu sebetulnya apa menyalahi kitohnya gimana, Dok? Tidak, Bro. Jadi kalau orang yang jadi gembrot pada waktu kecilnya itu langsing, itu sebetulnya dia diciptakannya dia tidak ektoderm. Tidak ektoderm. Jadi seperti saya waktu mahasiswa langsing sekali, kurus itu. Sekarang saya beratnya 80 kilo. Saya menyadari bahwa saya ini memang bukan ektoderm. Saya antara mesoderm dan entoderm. Karena pola pikir saya bukan pola pikir yang berbelit-belit, yang kalau menganalisis itu saya terlalu tajam itu enggak ya. Saya cenderung ya pukul dulu urusan belakang itu bisa. Berarti saya termasuk tipe yang meso atau ento. Tapi dulu saya kurus sekali waktu. Jadi itu memang banyak orang yang seperti itu. Jadi mudanya masih kurus, tapi setelah itu gemuk. Tapi sebetulnya orang yang dari ektoderm ansih, dia tua pun langsing. Tua pun langsing, makan banyak tetap langsing. Jadi bisa jadi ada modelnya itu beririsan, Dok, antara tiga itu. Ya, tidak ansih ya. Tetapi kalau yang tipe-tipe ekstrem itu kelihatan. Tipe ekstrem ektoderm itu kelihatan sekali. Coba Prof niteni ya.
orang yang dari ektoderm itu kan meskipun makan banyak tetap langsing, sudah tua pun langsing gitu. Jadi sejak kecil dia langsing gitu. Itu adalah ektoderm gitu. Ya, gitu. Tapi kalau yang kecilnya langsing karena kurang makan, karena setelah itu setelah kerja punya istri makan dan sudah bukan usia pertumbuhan sehingga akhirnya melebar ke samping, ya sudah jelas dia bukan ektoderm. Yang ektoderm pasti dia itu tidak melebar ke samping. Oke, baiklah Dok, terima kasih, luar biasa informasinya, dan mudah-mudahan semua ibu-ibu muda dan semua yang akan menjalani pernikahan bisa memanfaatkan informasi ini dengan baik. Terima kasih Dok atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan minggu depan masih bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih.